Saya punya teman, dia sulit maafkan kesalahan orang lain. Saya sering kasih tahu untuk menjadi seorang pemaaf, tapi dia bilang tidak bisa. Bahkan dia bilang ada hadis yang memperbolehkan tidak memaafkan kesalahan orang. Saya bingung. Dia tahu ilmunya, tapi lebih milih nggak memaafkan. Gimana caranya supaya dia tidak memendam kesalahan orang lain dan tidak memutus hubungan silaturahim dengan orang yang pernah salah di mata dia? Karena nggak semua salah dari orang tersebut. Teman saya pun pernah salah, tapi dia nggak menyadarinya. Bilang sama teman kita itu, tanya sama dia, kamu mendendam, menyimpan kebencian terhadap kesalahan temanmu. Ya mungkin temanmu yang berbuat zalim. Ya mungkin temanmu yang berbuat salah. Sekarang, kalau temanmu jadi buruk, hitunglah masuk neraka gara-gara menzolimimu. Gara-gara kesalahanmu yang kau nggak maafkan. Kesalahan kepadamu yang kau nggak maafkan. Kalau dia masuk neraka, apa untungnya buat kamu? Apa untungnya buat kita? Ketika kita nggak memaafkan seorang sehingga akhirnya orang itu masuk neraka. Apa untungnya buat kita? Dapat pahala nggak? Untungnya apa? Yang ada bukan untung, tapi kita terkena dampak rugi. Yaitu apa? Kebencian, kedongkolan. Dan apa yang membuat sakit hati kita, kita piara. Dan itu adalah orang yang bodoh. Yang terus memelihara penyakit dalam hatinya bukan dikeluarin. Terus kalau saudaranya itu masuk neraka karena kezoliman yang kepada dirinya, dia untungnya apa? Gak ada untung. Tapi kalau dia maafkan, dia pastinya dapat kemuliaan dari Allah. Memang ada bagian seorang untuk gak memaafkan, tapi dengan catatan tidak memaafkan itu memang akan lebih baik untuk memberi pelajaran, biar orang itu sadar. Tapi kalau orang itu udah minta maaf, berarti gak perlu lagi untuk tidak dimaafkan. Paham maksudnya? Tapi kalau untuk pelajaran, untuk orang tersebut atau orang banyak, agar tidak melakukan kesalahan seperti itu, nggak memaafkan boleh. Tapi nggak ada faedah apa-apa. Ini juga kaitannya pribadi. Orang itu juga diminta maaf. Ya boleh saja sih kita nggak memaafin, tapi kita nggak punya untung apa-apa. Bahkan cenderung kepada kerugian iya, karena kita terus menyimpan kebencian dan penyakit dalam hati. Kalau orang itu pun akhirnya masuk neraka, kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita memberi maaf, balasannya Allah memperlakukan kita juga dengan maaf. Allah juga, kita berkesempatan untuk diampuni juga oleh Allah. Penyakit yang menempel di dalam hati dari kebencian hilang. Memang enak hidup terus membawa kebencian dalam hati? Nggak enak. Kalau ada orang yang bilang enak, ini orang ini nggak punya hati, mungkin udah sekarat atau mati hatinya. Hidup mah mendingan nggak punya musuh. Maksudnya dari yang nyata ya. Walaupun sejatinya kita nggak ada yang nggak punya musuh. Setan itu selalu jadi musuh buat kita. Tapi yang kasat mata ya mendingan kita nggak punya masalah sama orang. Mau berkait dengan diri kita atau dari orang tersebut, kita hidup bisa jadi lebih lapang, lebih nyaman. Ya, Nabi yang mulia SAW sendiri, beliau pernah bersabda yang maknanya, saya nggak mau menghadap Allah dalam keadaan punya perkara sesuatu dari kalian, nggak mau. Ya, itu Nabi kita yang mulia alaihi wasallam.